Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan bincang-bincang di podcast Tapal Batas Nurul Huda Menembus Perbedaan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini Ketua Pembangunan Masjid Agung Nurul Huda, yaitu Bapak Insinyur Haji Mujiono ST.MM. Beliau sudah mengawal pembangunan ini semenjak menjadi ketua sejak tahun 2022, Pak. Ya. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah pada sore hari ini walaupun dengan kesibukan yang sangat tinggi, beliau masih bisa datang ke tempat ini. Tadi sebelum kegiatan acara ini, selalu yang beliau lakukan adalah mengecek bagaimana pembangunan, selalu memberikan arahan-arahan kepada pengurus atau panitia pembangunan masjid sambil mengevaluasi. Untuk itu pada sore hari ini tema kita adalah Masjid Agung Nurul Huda, wujud nyata semangat santri dalam membangun Kerom. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya kurang lebih 2 atau 3 hari nanti kita akan merayakan Hari Santri. Untuk itu pada bincang-bincang santai kita pada sore hari ini kepada Bapak, dalam pembangunan ini tentu apa latar belakang dan tujuan utama pembangunan Masjid Agung Nurul Huda ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita tentunya bersyukur sekali bisa ketemu di saat ini dalam rangka podcast ya, untuk kegiatan masjid, terutama masa pembangunan. Di sini Masjid Agung Nurul Huda hadir sebagai tempat ibadah secara representatif, tapi bukan hanya itu juga sebagai sarana pusat kegiatan peribadatan, keagamaan, namun juga pendidikan termasuk pembinaan umat. Itu yang pertama. Kemudian yang tujuan utamanya di sini menjadikan masjid sebagai simbol kebangkitan umat ya, pemersatu umat, simbol sebagai kebangkitan spiritual, bahwa masjid kita ini sangat dibutuhkan karena dilihat dari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, dibutuhkan suatu masjid yang representatif menjawab kebutuhan generasi muda yang sekarang maupun yang akan datang. Kita sudah estimasi, sudah prediksikan mungkin seperti itu. Baik Pak Ketua, masjid kita ini berada di garis perbatasan Ya. Untuk itu tentunya bagaimana keterlibatan masyarakat dan santri dalam pembangunan ini? Ya, memang dari awal sudah kami sampaikan melalui rapat-rapat panitia di awal bahwa kita mempunyai prinsip kebersamaan, kemudian kekompakan, kemudian positive thinking, tentunya menjaga kepercayaan umat. Nah, keterlibatan dari awal di sini selalu kami sarankan menghimbau kepada seluruh umat, khususnya di Kabupaten Kerom ini, marilah kita gotong royong, kemudian bahu-membahu dalam hal tenaga, pikiran maupun finansial untuk kebersamaan sehingga dapat terwujud suatu pembangunan masjid yang kita dambakan. Baik Pak Ketua, tadi sudah saya singgung bahwa masjid ini berada di garis perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Tentu apa makna daripada masjid ini bagi kehidupan keagamaan di daerah perbatasan ini, Pak? Ya, sangat strategis sekali dalam memfasilitasi umat di perbatasan, sehingga kita menunjukkan identitas kita bahwa kita juga sebagai pemersatu umat, walaupun memang posisi di perbatasan ini kehidupannya multikultural, Pak. Jadi berbagai agama ada di sini semua. Bagaimana menempatkan umat Islam ini sehingga bisa membaur, bisa hidup bersatu dalam suatu kehidupan yang heterogen tentunya. Jadi kita tidak
hidup sendiri di sini, bagaimana menciptakan kedamaian dengan masyarakat sekitar, sehingga masjid ini merupakan salah satu sarana juga untuk pemersatu umat. Mungkin demikian. Baik Pak Ketua, luar biasa. Dukungan apa saja ya tentunya yang diharapkan oleh panitia pembangunan ini, baik dari pemerintah, pihak swasta, ormas-ormas Islam, barangkali apa harapan dari Pak Ketua dan tim pembangunan ini kepada dukungan untuk pembangunan masjid yang kita cintai ini, Pak? Ya, ini penting sekali saya sampaikan kepada seluruh umat Islam khususnya dan seluruh masyarakat Kerom dan bahkan di seluruh Indonesia ini, bahwa kami minta dukungan sepenuhnya karena masjid ini luar biasa besarnya karena kebutuhan umat tadi, sehingga membutuhkan dana dukungan baik moral maupun material. Dan tentunya kami juga menggandeng beberapa mitra yang dapat membantu kami, ya terutama mitra yang ada di Kabupaten Kerom, di luar Kerom. Bahkan terima kasih kepada lembaga-lembaga maupun pemerintah yang sudah ikut berpartisipasi menyumbangkan material maupun keuangan, sehingga sampai saat ini mungkin kalau di progres sudah sekitar 35-40% ya, 35% lah fisiknya, sehingga masih membutuhkan dukungan-dukungan ke depan. Tentunya tidak bisa ditarget sekian tahun, namun sampai selesai gitu ya, mudah-mudahan lebih cepat ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, masjid kami, masjid kita ini membutuhkan biaya estimasinya 21 miliar kurang lebihnya. 21 miliar ya, luar biasa. Miliar. Jadi ini juga perlu kerja keras semua unsur maupun masyarakat, bahwa marilah kita mencari sumber-sumber pembiayaan dengan mungkin yang sudah ada kita tingkatkan, yang belum mari kita ciptakan. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Masjid Agung adalah masjid tingkat Kabupaten Kerom atau masjid di tingkat kabupaten, yang sebagaimana kita ketahui SK-nya pun dari Kementerian Agama, sehingga untuk itu kira-kira sudah sampai sejauh mana dukungan pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Kerom terhadap pembangunan ini maupun kemungkinan dari Kemenak. Baik, terima kasih. Tak lupa kami ucapkan kepada pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Kerom yang sudah beberapa kali menyumbangkan berupa dana. Ya, ini kami pun masih tetap berharap Pak Pengurus bahwa ke depan ini mungkin kami akan segera sampaikan juga proposal-proposal ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun mungkin di kementerian, Kemenak tadi, dan mungkin sudah masuk 1-2 kali namun belum ada tanggapan, tapi tetap kami akan ulang lagi, Pak, ulang lagi sampai ya terwujud begitu. Dan kami berharap siaran hari ini bisa tembus ke kementerian sehingga langsung mendengar kebutuhan kami di perbatasan, Bapak Ibu yang di pusat ya. Ini suatu kehormatan, kebanggaan. Kami juga berbangga hati punya pimpinan di pusat yang bisa memperhatikan kami di perbatasan RIPNJ ini untuk memfasilitasi umat. Mungkin itu. Kemudian yang dari lembaga kemasyarakatan, yang mungkin dari yang swasta, mitra-mitra kita yang sudah menyumbangkan pun kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada berkelanjutan. Dari mungkin kemarin sudah dari Bank Papua juga sudah ada, dari bank-bank lain juga sudah kita masukkan. Mudah-mudahan bisa berpartisipasi untuk pembangunan masjid ini. Mungkin demikian, Pak. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Memang bantuan dari para pihak bank, pihak swasta, mudah-mudahan melalui CSR-nya kita harapkan agar mengalir juga ke pembangunan ini. Tentunya tadi sudah Pak Ketua menyinggung Pemda Kerom, tentunya tidak kita menutup mata bahwasannya sudah menyumbang yang luar biasa di beberapa tahun lalu, ya kurang lebih 1.677 juta kalau nggak salah. Kira-kira gimana tanggapan Pak Ketua dan harapan Pak Ketua untuk Pemda yang
luar biasa sudah membantu ini. Untuk ke depan kira-kira bagaimana Pak Ketua? Ya, jadi ke depan sudah kami persiapkan berupa proposal. Mungkin saya berharap kepada pimpinan daerah, mohon maaf ini saya sampaikan sekaligus di sini bisa mengakomodir kebutuhan kami ke depan sehingga pertahapan ini bisa terjawab. Jadi untuk saat ini lagi dikerjakan untuk tangga bagian belakang, kemudian kolom lantai 2. Ini saya pikir secara bertahap kami berharap dengan pemerintahan daerah yang baru ini bisa mengakomodir itu kebutuhan setiap tahapan. Ya minimal memberikan arahan-arahan yang menimbulkan suatu sumber dana gitu, di mana arahnya ya kita akan coba usahakan ke sana dengan syarat-syarat yang kita siap penuhi. Itu. Kemudian yang selama ini sudah disampaikan ke kami yang lewat panitia, tentunya panitia khususnya sangat berterima kasih. Kemudian kepada pihak-pihak swasta, masyarakat, ya kekuatan kami selama ini yang memang kecil tapi kontinu adalah kotak amal yang di kios-kios yang kita titip, kemudian di jalur-jalur sumbangan masyarakat, kemudian kotak subuh ya. Kemudian sumbangan-sumbangan masyarakat yang spontanitas, ya alhamdulillah memang ada, tapi mungkin untuk nilai besar harus dengan porsi yang besar, tentunya dengan proposal tadi ke pihak yang lebih besar lagi, mungkin begitu Pak. Jadi kami memang ya tidak berhenti, minimal tukang tidak sampai berhenti, tetap ada terus walaupun sedikit, ya selama ini tetap jalan ya sesuai dengan dana yang ada. Dan kami tidak pungkiri masih ada pinjaman-pinjaman yang harus kita selesaikan. Ini penting sekali buat Bapak Ibu sekalian yang di rumah yang melihat, mendengar siaran ini. Kami mohon menyisihkan sebagian rezeki, infak sedekahnya, sumbangan-sumbangan yang bisa disalurkan melalui panitia, rekening panitia yang sudah kita siapkan nanti. Mungkin begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Ketua. Iya. Kita tentu berharap dan berdoa sehingga perhatian Pemda Kabupaten Kerom, dan kita harapkan insya Allah nanti di Pemda Provinsi pun demikian. Kita tentunya berharap dan berdoa semoga para pemimpin-pemimpin kita ini selalu diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat memimpin kita ini sehingga menuju negeri yang sejahtera nantinya. Amin Allahumma amin. Amin, amin. Tentunya Pak Ketua, di akhir bincang-bincang kita pada sore hari ini, saya berharap agar di akhir podcast ini Pak Ketua memberikan statement akhir barangkali bagaimana agar masjid ini menjadi simbol persatuan dan kemajuan umat di Kabupaten Kerom. Demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, terwujudnya suatu tempat ibadah merupakan suatu kebanggaan kita bersama. Marilah kita bersama-sama menjaga kekompakan, kebersamaan untuk menuju pembangunan masjid yang selanjutnya yang memang kita harapkan tidak lama bisa terwujud. Nah ini kepada seluruh warga maupun masyarakat khususnya di Kerom, di Papua, bahkan di luar Papua, kami mohon tetap dukungannya sehingga bisa terselesaikan dalam waktu yang cepat begitu. Mungkin demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sebelum kita menutup podcast ini, tentunya kita berharap bahwa seluruh para dermawan, para penyumbang, dan para pihak yang sudah membantu terlaksana pembangunan ini sampai alhamdulillah rencana telah tiga lantai, yaitu lantai terakhir lantai atap. Alhamdulillah sekarang ini sudah lantai 2 tercor semuanya. Tentunya ini pun kita berterima kasih kepada tim konsultan yang dikewangi oleh Pak, mungkin Pak Ketua juga bisa menyampaikan. Baik. Jadi kita pada sore hari ini. Tidak lupa juga kami atau saya selaku ketua menyampaikan banyak terima kasih kepada tim saya sendiri, tim konsultan yang selama ini tanpa pamrih ya, yang tim struktur maupun MEP, mekanika elektrikal, pumping yang sudah bekerja
ya, hingga saat ini bahkan sampai selesai. Ya, itu pun mohon maaf ini saya sampaikan tanpa pamrih, hanya niat ibadah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan semua sumbangan baik tenaga, pikiran dan keuangan pun mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala, dapat ridho, berkahnya, sehingga diberikan kesehatan, kekuatan untuk keluarga dan masyarakat sekitar. Itu untuk yang konsultan. Demikian juga masyarakat keseluruhan, mudah-mudahan amal jariah Bapak Ibu semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baik Bapak-bapak sekalian serta para pemirsa di mana saja Anda berada yang bisa mengakses podcast kita pada sore hari ini, Bapak-bapak bisa, Bapak dan Ibu sekalian bisa menonton lewat FB, TikTok, YouTube maupun Instagram. Untuk itu di sore hari ini bincang-bincang santai saya bersama Bapak Insinyur Haji Mujiono STMM kami akhiri dengan menyampaikan terima kasih atas atensinya. Sekali lagi Pak Ketua, kami doakan semoga sehat-sehat selalu. Amin. Bersama keluarga, rezeki lancar sehingga dapat mengawal pembangunan masjid ini sampai terselesaikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.